Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatika dan rekan saya Zahra Firdaus. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sampel. Sampel dapat diartikan sebagai bagian populasi atau sejumlah anggota populasi yang mewakili populasinya. Menurut Sunarto, sampel adalah suatu bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampel yang diambil harus representatif. Supaya sampel representatif, maka sampel diambil sebagian dari populasi dengan cara tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat dua syarat sampel yang baik. Yang pertama, akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan kekeliruan dalam sampel. Semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, semakin akurat sampel tersebut. Yang kedua, presisi. Sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Ukuran sampel. Ukuran sampel merupakan jumlah tertentu dari sampel yang dengan tingkat kesalahan sampling tertentu masih diterima sebagai sampel yang representatif. Penetapan ukuran sampel tergantung pada karakteristik populasinya. Sampel pada ukuran yang kecil cukup diambil pada populasi yang relatif homogen, sedangkan sampel yang sangat heterogen membutuhkan sampel yang lebih besar. Prinsip dalam penentuan ukuran sampel adalah semakin besar sampel, maka semakin dekat sampel dengan populasi, sehingga tingkat kesalahan semakin kecil. Penentuan besar sampel pada penelitian observasional dapat menggunakan rumus Lovin untuk menentukan ukuran sampel, dengan rumus yang tertera. Untuk menghitung jumlah sampel dengan populasi yang tidak diketahui secara pasti, dapat menggunakan rumus Lemeshow dengan rumus yang tertera. Pada penelitian eksperimental, terdapat pengaturan satuan percobaan pada tempat percobaan yang disebut dengan rancangan penelitian atau rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang sering digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan rumus tertera dan rancangan acak kelompok atau RAK dengan rumus yang tertera. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zahra Firdaus. Kita berlanjut pada berbagai macam cara pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel dari populasi disebut dengan sampling. Untuk memilih sampel dari populasi secara prinsip dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu secara acak maupun secara tidak acak. Pengambilan sampel secara acak terbagi lagi menjadi teknik pengambilan acak sederhana, yaitu digunakan apabila populasinya homogen. Populasi yang homogen memungkinkan sampel diambil langsung dari populasi secara acak dalam ukuran yang telah ditentukan. Sampel sederhana dilakukan karena tiap individu homogen sehingga sampel dapat diambil dari individu manapun. Misalnya, bila semua guru sekolah dalam suatu sekolah yang menjadi populasi diasumsikan homogen, maka dari populasi itu sejumlah ukuran sampel dapat langsung ditarik. Yang kedua yaitu teknik sampling acak berstrata. Digunakan apabila populasinya berstrata. Oleh karenanya karakter populasinya berstrata, maka sampel harus pula berstrata. Untuk mendapatkan sampel yang berstrata sebagaimana populasinya, maka sampel ditarik dari populasi induknya dengan sampling acak berstrata. Beberapa populasi yang memiliki strata contohnya adalah sekolah dengan strata kelas-kelas, pendapatan dengan strata tinggi rendah, pendidikan dengan strata SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sampel diambil dari strata secara acak dan ukuran sampel untuk setiap strata proporsional dengan ukuran strata populasi, sehingga sampling ini dikenal sebagai sampling acak berstrata. Selanjutnya adalah teknik sampling acak kluster, digunakan apabila populasinya kluster. Sampel yang representatif dari populasi berkluster atau berarea juga harus berkluster, sehingga teknik samplingnya menggunakan teknik sampling acak berkluster atau berarea. Area random sampling. Sampel diambil dari kluster secara acak dan ukuran sampel untuk setiap kluster proporsional dengan ukuran kluster populasi, sehingga sampling ini dikenal dengan sampling acak kluster proporsional. Beberapa populasi yang mempunyai sifat kluster adalah penduduk kabupaten, konsumen suatu daerah pemasaran,
belanja, pembeli dalam 1 tahun, transaksi penjualan, dan lain sebagainya. Misalkan saja, populasi adalah seluruh sekolah dasar di Jawa Tengah. Sekolah diambil dari kabupaten, kecamatan, desa dengan sampling acak berkluster. Selanjutnya adalah teknik sampling acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Merupakan sampling yang dilakukan atas populasi yang memiliki karakter berstrata dan berkluster. Oleh karenanya, populasi berstrata dan berkluster, maka sampling yang digunakan adalah sampling acak bertingkat untuk mendapatkan sampel yang memiliki strata dan berkluster. Misalnya, populasi adalah seluruh siswa sekolah dasar di Jawa Tengah. Populasinya berkluster karena berada di tingkat-tingkat area mulai dari kabupaten sampai desa dan sekolah berstrata karena mempunyai kelas-kelas dengan strata. Penarikan sampel dilakukan dalam 2 tingkat, yaitu mengambil secara acak kota atau kabupaten di Jawa Tengah sebagai populasi induk, mengambil secara acak kecamatan atau kota yang terpilih sebagai sampel, mengambil secara acak desa dari kecamatan yang terpilih sebagai sampel, mengambil sekolah dasar dari desa yang terpilih sebagai sampel, semua dengan sampling acak berkluster, dan mengambil siswa kelas 1 sampai kelas 6 dari sekolah yang terpilih sebagai sampel dengan sampling berstrata. Selanjutnya kita beralih pada sampling tidak acak. Sampling yang pertama jenisnya adalah sampling bertujuan atau purposive sampling. Adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih secara sengaja, menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Misalkan, untuk melakukan penelitian tentang anak yang mempunyai masalah belajar, diambil sampel mereka yang mempunyai masalah belajar. Yang kedua adalah sampling kebetulan atau incidental sampling. Adalah sampel yang diambil karena kebetulan yang ditemui. Misalkan, mewawancarai orang yang kebetulan dijumpai di terminal. Termasuk dalam sampling kebetulan adalah telepolling atau telepolling yang dimana yang terpilih menjadi sampel adalah mereka yang kebetulan memiliki telepon dan berpartisipasi. Yang ketiga adalah sampling kuota. Merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sejumlah kuota sampel dari populasi yang menghentikan pengambilan setelah kuota terpenuhi. Selanjutnya adalah sampling tersedia atau availability sampling. Adalah sampling yang dilakukan karena kemampuan dalam menjangkaunya. Misalkan, populasi adalah seluruh siswa kelas 10 yang menekuni kegiatan pramuka. Sampelnya adalah siswa yang pada tahun ini mengikuti kegiatan pramuka. Dan yang terakhir adalah systematic sampling. Adalah teknik sampling di mana sampel ditentukan berdasarkan urutan yang diatur secara sistematik. Misalkan, sampel yang diambil adalah yang mempunyai nomor dengan satuan 1, yaitu 1, 11, 21, 31, 41, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian dari saya dan Vina. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.